Ya, misalnya kita kembali bersama langsung masih mengenai selamat mudik, laut, udara, dan juga darat ya. gitu. Saya ke Pak Gani tadi sebenarnya pertanyaan ini menarik nih. Pertanyaan yang bisa dijawab oleh kedua belah pihak gitu. Karena begini, dari tahun ke tahun kan untuk mudik, arus balik itu kendalanya adalah macet. Nah, adakah analisa data atau research sebelumnya begitu strategi-strategi yang dilakukan itu mengurangi kemacetan yang ada dari tahun ke tahun begitu. Mungkin ke Pak Gani dulu. Ya. Yang pertama Mbak ya, ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Kemenperu yang paling pokok itu. Yang pertama bahwa sebelum mudik terjadi, seluruh aparat kita itu disebar ke lapangan untuk mengecek kesiapan dari jalur mudik tersebut. Kemudian juga memastikan bahwa H-14 itu sudah fungsional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membangun posko. Jadi biasa aja memang Bina Marga Kementerian PUPR ini tidak membangun posko khusus pada saat mudik lebaran ini. Tapi untuk tahun 2015 ini kita membangun posko bersamaan dengan dari kepolisian juga ada, dari perhubungan juga ada. Tapi kita di sini standby tidak saja personil, juga alat-alat apabila dibutuhkan pada saat terjadi kondisi, contohnya adalah longsor seperti yang tahun lalu terjadi kan, ada longsor di mana di Jawa Tengah itu, sehingga agak mengganggu mudik. Dan yang ketiga, yang paling signifikan adalah sudah difungsikannya tol Cipali. Ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap seluruh penyebaran arus mudik. Kita bisa lihat dari H-7, H-5, H-4 itu ruas-ruas jalan lain yang biasanya dipakai oleh pemudik itu kosong. Baik. Kemudian Simpang Jomin, sampai dengan hari ini juga Simpang Jomin aman-aman saja. Yang biasanya interlocking bisa sampai 1 hari. Biasanya tahun-tahun sebelumnya, sekarang aman. Nah memang di dalam pengoperasiannya Cipali ini, Cikopo Palimanan ini mempunyai beberapa kendala lah. Ada beberapa hal yang memang kaitannya dengan euforia masyarakat itu ingin menggunakan jalan tol yang baru. Jadi memang terjadi kemacetan, terjadi kecelakaan. Nah itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kenapa terjadi seperti itu? Tapi ada 3 hal inilah yang utama yang kita lakukan. Itu yang kemudian menjadi highlight dari Kemen PUPR di 2015 ini. 2015. Gitu ya. Kalau dari Kemenhub mungkin seperti apa Pak Gede? Kemenhub, sebagaimana Pak Menteri sering katakan, banyak hal yang baru dilakukan. Yang pertama adalah mengextend daripada penyelenggaraan dan pemantauan posko. Dulu hanya H-7, H+7. Sekarang H-15 sudah kita mulai. Seluruh Kementerian Perhubungan dan jajarannya sudah melayani para pemudik sejak H-15 sampai nanti H+10 ya, sampai tanggal 27. Itu yang pertama. Jadi pelayanan kita tingkatkan dengan mengextend. Yang kedua, gangguan di jalan seperti angkutan barang itu dulu H-1 kita larang. Sekarang H-3 udah kita larang. Supaya mereka memberikan peluang bagi pemudik kita supaya lebih spreading ya. Yang ketiga lagi apa? Mudik gratis sepeda motor. Ini luar biasa dampaknya. Saya kebetulan dekat tinggal di Kalimalang. Saya sering lihat Kalimalang kok tidak seperti dulu. Jadi jumlah motornya berkurang begitu Pak ya? Sudah tidak seperti dulu. Dulu tuh udah diam gitu lah. Karena apa? Laut saja, perhubungan laut itu menyediakan mudik gratis 10.000 bagi para pengguna. Ada 5.000 motor. Kereta api, angkutan jalan 6.900 orang kita angkut. Ada 2.800 sepeda motor. Ini memang belum signifikan dari 2 juta. Pengemudi motor kita 2 juta, pengguna motor kita. Nah, namun demikian ini cukup signifikan bisa menyedot permintaan. Kemudian lagi apa? Tadi yang berubah, yang signifikan berbeda. Tadi dalam rangka memberikan pelayanan seluruh eselon 1, eselon 2 itu ke lapangan ke 3 provinsi sejak tanggal 10 sampai tanggal 27 nanti. Ya. Pak Gani, saya juga percaya dari Kementerian PUPR juga tentu saja terus melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan yang memang ini adalah jalur yang selalu jadi fokus gitu ya. Kalau bicara soal arus mudik dan juga arus balik adalah jalur Pantura. Sejauh mana ini juga kemudian sudah dilakukan secara maksimal? Terima kasih Mas. Kalau jalur Pantura kita lihat bahwa tadi saya sampaikan. Semua pelaksanaan fungsionalisasi daripada jalur Pantura itu sudah dilakukan. Kita lihat bahwa di lapangan itu sudah tidak ada lubang-lubang yang membahayakan pengemudi gitu ya. Kemudian juga dari sisi lalu lintas
itu sudah hampir lebih dari separuh itu pindah ke Cipali. Jadi yang melalui Pantura sampai pantauan kami 2 hari yang lalu itu berkurang sekali gitu. Banyak yang Cipali itu banyak pemudik yang menggunakan Cipali. Nah, kemudian ada satu lagi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah jalur darurat di Pejagaan Brebes Timur. Ini sangat membantu. Jadi kemarin kami ke sana dengan Pak Kapolri, dengan Pak Menteri maupun dari Menkominfo sendiri ke sana melihat bahwa yang keluar ke Pantura dari ujung Palimanan itu dari Pejagaan itu yang keluar ke Pantura itu sedikit sekali. Justru orang lebih banyak yang terus menggunakan jalur darurat. Kita sampaikan itu jalur darurat. Karena memang perkerasannya masih batu ya, masih kerikil yang dikasih aspal, masih berdebu. Tapi itu sistem buka tutup dilakukan oleh polisi dan maupun oleh perhubungan darat itu sangat-sangat membantu. Jadi pada saat penuh itu dikeluarkan ke Pantura. Tapi banyak sekali yang juga menggunakan itu. Oke, karena tampaknya ini salah satu solusi yang dipikirkan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencarilah solusi bagaimana ini agar jalur Pantura dapat lebih berkurang dari biasanya. Begitu ada Cipali, ada jalur darurat. Dan 2019 di program kami sampai Surabaya ada jalan tol gitu. Jadi pemerintah itu justru sudah memikirkan dari lama gitu ya. Mudah-mudahan nanti tol sampai Surabaya di 2018. Amin. Amin gitu ya. Kalau tidak ada kendala pembebasan lahan tentunya ya. Karena selama ini kan pembebasan lahan. Tapi program maupun investasi itu sudah ada. Tinggal menunggu tanah bebas langsung seret. Mudah-mudahan. Pak Gede, sebetulnya ada satu pertanyaan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menghindari tingkat kecelakaan darat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun sebelum menuju ke pertanyaan itu ada satu berita yang kemudian juga belakangan ini hangat diberitakan mengenai kecelakaan di kilometer 202 ini yang menewaskan 12 orang. Mungkin Anda bisa menyampaikan dari sisi Kementerian Perhubungan temuannya seperti apa? Ya, terima kasih. Kebetulan saya baru pulang dari situ. Jam 3 pagi saya baru pulang dari lokasi ditugaskan Pak Menteri. Jadi kejadiannya adalah sebuah kendaraan bus yang mestinya dia melayani trayek di Solo Tabangbangu. Kemudian dipergunakan untuk mengangkut para pekerja itu dari Jakarta menuju ke Pati sebetulnya. Karena saya wawancara langsung dengan pengemudi yang selamat. Jadi di sini kendaraan tersebut tidak memiliki izin untuk kendaraan itu. Memang ada rencana untuk mengajukan izin insidentil namanya, itu tanggal 15. Tapi kejadian tanggal 14. Jadi sebelum izin dikeluarkan dia sudah melayani itu. Yang kedua saya wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Itu udah 2 kali dia melakukan, sehingga sangat capek, lelah. Jam 5 pagi dia nyampe di Mampang. Jam 8 pagi, Jakarta ya. Jam 8 pagi sudah berangkat lagi. Dan sampai di Indramayu kecapean, disuruhlah keneknya untuk ini, untuk mengemudikan penggantinya. Oh, jadi saat terjadi kecelakaan itu dalam kondisi kenek yang menyetir begitu? Menurut pengakuan pengemudi. Pengemudi. Jadi kembali kepada apa? Infrastruktur kita sudah memang masih kurang. Saya sudah sampaikan beberapa poin kepada Pak Gani. Hal-hal yang perlu ditambahkan lagi seperti guardrail yang masih perlu ongoing yang dikerjakan. Tetapi dari segi infrastruktur sudah lebih dari sangat-sangat memadai karena standar keselamatan jalan tol itu sangat-sangat tinggi SPM-nya. Ya, saya sendiri menikmati sekali kemarin saya malam berangkat dari situ. Saya dengan catatan satu, Mas. Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, kecepatan di jalan tol walaupun sebagus apapun hanya maksimum 100 km per jam. Tolong jangan lebih dari itu. Ya. Tapi berapa banyak sih yang melanggar? Tampaknya banyak sekali nih Pak. Itu ada cara tidak untuk mengencourage mereka untuk lebih disiplin begitu? Hampir semua melanggar. Karena sangat nyamannya kendaraan itu. Supir saya berkali-kali saya bilangin, lebih dari 100, kurangi 100. Bikin 190 lah paling tidak. Nyaman. Tapi nggak terasa 120. Karena begitu landainya, begitu smoothnya jalan tol itu. Itu yang akhirnya men-trigger banyak pengendara mengendarai mobilnya di atas kecepatan 100. Apa maknanya kecepatan? Itu ya? Ini penting. Begitu 120 km per jam Anda melakukan itu, setengah detik saja Anda lengah, terjadi probabilitas kecelakaan kita itu 16 meter sudah keluar dari jalan. 1 detik saja lengah, 16 meter. 30 meter. Oke. 1 detik itu 30 meter. Berarti apa? Lengah sedikit sudah pasti gelincir ke parit. Makanya kecelakaan terjadi apa semuanya? Hampir semua gelincir ke parit. Kecelakaan tunggal semuanya. Hampir semua kecelakaan tunggal. Kecuali yang nabrak dari belakang itu yang truk molen yang berhenti gitu. Nah, hampir 90% kecelakaan tunggal. Dari pembatas jalan sendiri seperti apa, Pak Gede? Maksudnya untuk menghindari kecelakaan seperti masuk ke parit dan lain sebagainya. Itu dari satu
kendalikan kecepatan. Kedua, feeling race jalan tol itu harus kita maknai sebagai suatu jalan yang cukup berisiko juga. Jangan seperti Bapak bilang excited, begitu jalan besar ngebut gitu ya. Ngebut semuanya. Ini yang harus kita ini. Tapi yang memang perlu kita ingat ya, selain kesiapan infrastruktur, juga fasilitas, tapi disiplin dan kesadaran pengemudi ini juga penting. Mungkin ini juga perlu edukasi yang lebih, sosialisasi yang lebih mengenai hal ini begitu ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi nantinya begitu Pak Gede Pasek dan juga Pak Gani. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, Line Talk akan kembali masih mengenai selamat mudik laut, darat, dan udara.